Oke, saya mulai dulu, Mbak Mila nanti akan melanjutkan. Jadi adik-adik, Bu Alfi akan menyampaikan terkait dengan sharing untuk leaflet ya, terkait dengan leaflet ya, karena, ini menjadi penting berkaitan dengan kaitannya dengan gizi klinik nih sebetulnya ya. Saya buka dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, adik-adik semua? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ini saya slideshow. Oke, baik. Ini kaitannya dengan, sebenarnya ini juga sharing ya, sharing terkait dengan leaflet karena mungkin adik-adik sudah pernah mendapatkan mata kuliah pendidikan gizi ya? Sudah belum? Sudah kan ya? Pendidikan gizi, terus, konseling kalau konseling belum ya? Konseling belum. Nah, mungkin di pendidikan gizi ini juga sudah disampaikan begitu ya, kaitannya dengan media. Media itu salah satunya adalah leaflet gitu ya, karena, leaflet ini menjadi salah satu media yang paling apa namanya, paling banyak dipakai begitu ya di rumah sakit terutama, kaitannya dengan penyampaian informasi kepada pasien atau klien, baik itu rawat inap ataupun rawat jalan. Karena leaflet itu dia mudah, dan juga relatif murah begitu ya, informasinya juga, apa namanya, spesifik gitu ya, terfokus ke dalam satu atau 2 hal yang memang spesifik untuk leaflet gitu ya. Jadi makanya leaflet itu banyak dipakai di rumah sakit. Jadi salah satu media yang paling umum nanti ada ditemui di rumah sakit itu leaflet, ya. Oke, saya sampaikan dulu sebagai pendahuluan, semoga ini masih ingat di mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan gizi atau misalnya, berkaitan dengan intervensi yang penyampaian informasi begitu ya, maka akan ada 3 hal syaratnya ya ketika kita menyampaikan sesuatu. Satu komunikator, 2 pesan, dan yang ketiga adalah komunikan, ya kan? Sudah pernah dapat ini belum? Jadi komunikator itu orang yang menyampaikan isi pesan, gitu ya. Pesan itu adalah materinya yang apa yang akan mau disampaikan, dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya ya Bu Alfi adalah sebagai komunikator, pesannya ini yang kami sampaikan sekarang dan komunikannya adalah dari semuanya, begitu ya. Nah, yang terpenting tiga halnya ini penting sebetulnya ya. 3 hal ini penting, komunikatornya penting, pesannya penting, komunikannya penting. Tiga-tiganya penting untuk kemudian informasi itu bisa tersampaikan. Tapi kemudian yang akan kita bahas lebih terfokus kepada pesannya, bahwa pesan itu bisa kita sampaikan melalui yang namanya media, ya kan? Adik-adik sudah belajar banyak ya terkait dengan media ya. Ada media visual, ada media audio visual gitu ya, ada media audio gitu. Banyak sekali jenis-jenis media itu banyak sekali. Apalagi kalau sekarang dengan perkembangan zaman, macam-macam ya, media sosial dan seterusnya itu, sangat mudah untuk apa namanya, sangat mudah untuk dapat informasi sebetulnya, gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini, bahwa media itu kaitannya dengan penyampaian informasi di bidang gizi, gitu ya, 2 hal yang penting ya, satu tampilan dan yang kedua adalah konten. Ini 50-50 sebetulnya, ya. Jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan informasi terkait dengan gizi, kita harus sampaikan kepada pasien, klien, atau masyarakat secara umum, gitu ya, maka media itu yang perlu kita perhatikan 2 hal. Jadi kalau nanti ada dibikin leaflet, gitu ya, maka 2 hal yang harus diperhatikan. Satu, tampilannya, dan yang kedua adalah konten isinya atau materinya. Ya, dua-duanya ini menjadi sangat penting. Jadi kalau misalnya kontennya oke, kontennya bagus, materinya itu bagus sekali misalnya gitu ya, sangat penting sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya ada menyampaikan dalam medianya itu tampilannya nggak menarik, tampilannya, terkesan membosankan atau boring gitu ya, maka ya akan menjadi media yang biasa-biasa saja gitu. Bahkan bahkan pernah juga Bu Alfi pernah punya pengalaman ya, adik-adik pernah punya pengalaman, kita tuh bikin leaflet karena memang waktu itu Bu Alfi masih mahasiswa, bergabung dengan mahasiswa dari dari jurusan lain, dari satu fakultas gitu ya. Jadi mahasiswa juga nggak terbatas keuangannya gitu ya, melakukan, penyuluhan, waktu itu sasarannya adalah lansia. Sasarannya adalah lansia. Kemudian kita kasih leaflet gitu ya, kita kasih leaflet, isinya bagus, artinya materi-materinya itu memang sangat penting untuk mereka gitu ya. Tapi kemudian, tampilannya itu karena mahasiswa nggak punya uang gitu ya, pada saat itu, jadi, dicetaklah itu di kertas, apa namanya, kertas HVS warna-warni ya, Dek, yang warna hijau, kuning gitu loh, tahu ya? Nah, kita cetak di situ. Yang terjadi apa? Informasinya bagus, kontennya oke gitu ya, yang terjadi apa? Eee, belum selesai acara itu
leaflet itu sudah ke mana-mana tuh, sudah terbuang ke mana-mana di bawah kursi dan seterusnya gitu. Bahkan karena ada kegiatan demo masaknya juga, itu leaflet itu jadi bungkus untuk makanannya, jadi bungkus untuk makanannya dibawa pulang gitu. Jadi, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita membuat media, tapi kemudian media itu hanya berfokus pada kontennya saja, maka, orang tidak akan appreciate gitu ya, orang tidak akan appreciate. Pun sebaliknya, tampilannya bagus, tampilannya oke, bahan dari leafletnya bagus gitu ya, bahannya, glossy dan seterusnya, tetapi kalau kontennya kemudian, tidak berkaitan erat dengan apa yang mau kita sampaikan, kontennya nggak bagus, materinya nggak bagus, ya pasti pasti nggak tersampaikan juga pesan kepada komunikan kita, gitu ya. Nah, jadi kalau tampilan kita akan melihat ke arah sini ya, desainnya seperti apa, layout tata letaknya bagaimana gitu ya, font-nya seperti apa, warna, gambar. Nah, ini yang perlu ada diperhatikan semuanya ketika mempertimbangkan terkait dengan tampilan, ya. Kalau konten ya, satu, ini yang harus diperhatikan adalah tujuan. Jadi tujuannya mau menyampaikan apa sih leaflet ini, gitu ya. Harus harus kemudian tujuan ini bisa tersampaikan dengan media tersebut, itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kesesuaian informasi atau pesan. Nah, ini harus sesuai. Jadi, pesan atau informasi yang kita, build up di sana itu harus sesuai dengan tujuan nanti, tercapai tujuannya itu dengan pesan-pesan kita, gitu. Kemudian yang ketiga, nah sasarannya juga harus kita perhatikan, sasarannya siapa sih yang mau kita berikan media, gitu. Apakah kemudian sasar gitu ya, media di rumah sakit memang siapapun sasarannya, siapapun kliennya itu memang media yang dipakai adalah ya leaflet, yang tadi saya sampaikan ya, karena dia mudah, murah juga gitu ya, mudah dan murah, kemudian, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya itu informasi bisa banyak kita masuk di sana gitu ya, kaitannya dengan kalau secara gizi. Kemudian yang berikutnya bahwa, medianya itu kontennya harus mudah dipahami, materinya harus mudah dipahami, tidak ambigu, tidak menimbulkan kesan-kesan yang lain begitu ya, jadi harus jelas, harus mudah untuk dipahami. Ini juga berkaitan dengan sasaran ya. Kemudian etis atau sesuai etika. Nah, ini yang banyak terlewat, di kakak tingkat adik-adik kalau bikin leaflet nih. Banyak yang terlewat nih secara etis. Jadi contohnya adalah kalau kita bicara bikin leaflet kemudian, harus sesuai dengan etika, satu kalau misalnya ada pakai gambar misalnya begitu ya, pakai gambar maka, sesuaikan. Misalnya ada contoh dulu itu gambar, eee, leaflet bikin untuk leaflet gizi buruk. Nah, kemudian, adik-adik memunculkan anak dengan kondisi gizi buruk. Jadi foto aslinya anak gizi buruk gitu ya. Nah itu harus diperhatikan tuh secara etika nggak boleh, secara etika nggak boleh. Jadi harus ditutup matanya misalnya begitu ya, harus ditutup matanya jadi tidak menunjukkan bahwa identitas orang tersebut, ya. Contoh lagi adalah tadi saya juga kasih contoh ke kelas A itu adalah pasien dengan luka bakar, itu juga pernah kejadian adik-adik, mahasiswa membuat leaflet luka bakar masih kelihatan, dengan jelas, siapa namanya respondennya atau gambar identitasnya tuh kelihatan orang ini tuh kalau misalnya ada yang kenal tuh mungkin akan tahu gitu ya, itu dia luka bakar. Pada saat itu pernah saya temui seperti itu ya. Jadi secara etis harus diperhatikan. Selain itu, kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam leaflet itu juga harus adik-adik perhatikan, gitu ya. Jadi jangan sampai secara etika itu kurang baik. Contohnya, yang pernah kejadian adalah pasien dengan kondisi kanker, gitu. Jadi adik-adik bikin leafletnya itu, eee, kang kok kanker ya? Oh iya ya, kanker, pernah kanker juga. Kanker itu jadi contohnya adalah, kanker itu adalah penyakit yang mematikan gitu. Jadi informasi yang ada di dalam leaflet itu seperti itu. Nah itu kan padahal yang akan membaca leaflet itu adalah klien atau pasien kita yang notabene dia juga sekarang sedang mengalami kanker gitu. Nah itu kan informasi-informasi yang seperti itu tidak etis ya, harusnya tidak keluar gitu ya di informasinya di leaflet ya. Meskipun memang penyakit kanker itu berbahaya dan seterusnya, tapi informasi yang kita berikan tidak boleh kemudian, secara etika gitu ya, secara etika ada informasi-informasi seperti itu, gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa atau istilah. Penggunaan bahasa istilah ini juga harus kita betul-betul perhatikan, terutama kalau istilah-istilah yang kaitannya sama medis, itu harus kita, pertimbangkan. Karena tadi tuh, kalau misalnya kita di rumah sakit, sasaran kita tuh bisa macam-macam, dari latar belakang pendidikan macam-macam gitu ya, dari yang pendidikan terakhir yang rendah sampai yang tinggi itu ada. Maka bahasa-bahasa atau istilah yang berkaitan dengan
gizi atau misalnya berkaitan dengan penyakit tertentu itu betul-betul harus kita pertimbangkan, gitu ya. Pemilihan-pemilihan kata atau bahasanya itu harus kita pertimbangkan, sehingga siapapun yang mau menerima media tersebut atau leaflet tersebut itu mudah untuk memahaminya, oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian saya masuk ke bagian-bagian dari leaflet ya. Satu yang penting adalah pasti harus ada leaflet harus ada judulnya. Judul leafletnya apa, begitu ya. Nah, kalau judul leaflet itu pasti akan menyesuaikan dengan tujuan. Leaflet ini dibuat untuk menyampaikan informasi tentang apa sih, gitu. Maka itu akan tercermin di judulnya. Tercermin di judulnya. Jadi kalau misalnya judulnya tidak menunjukkan isi dari leaflet, nah itu perlu dipertanyakan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, leaflet itu umumnya kalau kaitannya sama gizi ya adik-adik nih ya, leaflet itu akan diberi judul 3 nih. Satu terkait dengan prinsip diet, ini adik-adik sudah belajar ya dari asuhan gizi kemarin. Kemudian bisa juga diberi judul terkait dengan makanan sehat, begitu, atau gizi seimbang, begitu. Kemudian yang berikutnya bisa juga diberi judul terkait dengan diet penyakit tertentu atau diet organ tertentu, gitu ya. Diet penyakit tertentu atau organ tertentu. Atau kita bisa juga sebutkan dietnya jenisnya apa, misalnya begitu, itu bisa. Kita lihat ya. Kalau prinsip diet, masih ingat ya, semoga masih ingat adik-adik bahwa prinsip diet itu tinggi, rendah, energi, zat gizi makro ataupun mikro. Maka nanti judul leafletnya juga akan mencerminkan isi dari leafletnya itu akan menjelaskan terkait dengan diet tersebut. Ya, contohnya ya diet tinggi energi, tinggi protein, rendah protein, tinggi antioksidan, contohnya di sini ya, rendah purin, rendah lemak, gitu ya, rendah karbohidrat misalnya, gitu ya. Nah, kita pakai judul leafletnya itu terkait dengan prinsip diet. Kemudian yang kedua, leafletnya adalah makanan sehat atau gizi seimbang. Kalau ini biasanya akan diperuntukkan untuk sasaran yang vulnerable group. Vulnerable group itu kelompok yang rawan pangan. Jadi kelompok yang mudah rawan terkait dengan perubahan status gizi ya, menjadi malnutrisi ya, mau itu defisiensi ataupun, kelebihan gitu ya. Jadi kelompok-kelompok vulnerable bisa kemudian balita, bayi gitu ya, ibu menyusui, ibu hamil, atau lansia, remaja juga bisa. Misalnya judulnya makanan sehat untuk siapa, misalnya gitu, atau gizi seimbang lansia, misalnya begitu, itu juga bisa. Jadi judulnya mencerminkan gizi seimbang untuk kelompok-kelompok sasaran yang relatif sebetulnya sehat ya, relatif sehat tapi, merujuknya adalah kelompok yang vulnerable group, kelompok yang rawan pangan. Kemudian yang ketiga, judul dari leaflet itu bisa juga mencerminkan diet organ tertentu atau penyakit tertentu. Jadi, nanti dietnya itu, judulnya itu sesuai dengan organ yang mengalami, apa namanya, permasalahan atau yang memerlukan pengaturan makan lebih lanjut gitu ya, atau bisa juga dia adalah diet spesifik tertentu, atau bisa juga dia bentuk makanan ya. Contohnya di sini diet jantung, diet lambung, diet hati gitu ya. Kemudian kalau penyakit tertentu bisa diet DM gitu ya, kemudian bisa diet stroke misalnya itu juga bisa. Kemudian kalau bentuk makanan tuh contohnya nih adalah leaflet makanan cair, itu juga bisa. Jadi kalau leaflet makanan cair itu mungkin adik-adik juga akan peroleh di rumah sakit, terutama untuk pasien-pasien yang dia dapat, makanan enteral gitu ya, dapat formula enteral gitu. Jadi kita perlu menyampaikan bahwa pasien sekarang dalam kondisi memang membutuhkan, bentuk makanannya adalah makanan cair gitu. Jadi karena, di pasien atau klien, atau keluarganya ya terutama ya, di keluarganya itu biasanya akan banyak bertanya, "Kok keluarga saya nggak dapat atau pasiennya kok nggak dapat makan ya Bu, Pak?" Gitu. Padahal sebetulnya makanannya adalah berupa formula enteral. Maka kita perlu memberikan edukasi terkait dengan makanan cair, gitu ya. Makanya ada leaflet terkait dengan makanan cair. Seperti itu ya. Ini untuk judulnya. Setelah itu sekarang kita masuk ya, ini contoh ya, contoh terkait dengan judul leaflet. Nah, ini ya, bisa di sini bisa dilihat ya, ini Bu Alfi dapatkan dari Kemenkes, leaflet-leaflet dari Kemenkes. Diet energi rendah atau diet rendah energi begitu ya. Jadi judulnya judulnya ini, kemudian bagian mukanya biasanya memang ada identitas untuk pasien atau klien kita karena memang spesifik masing-masing individu ya kalau sudah ke arah gizi klinik gitu ya, baik itu rawat inap ataupun rawat jalan sifatnya akan, individu gitu ya. Kemudian ini contohnya makanan sehat ibu hamil. Nah, bisa juga gizi seimbang ibu hamil itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya ini diet hati, yang tadi saya sampaikan ya, diet hati. Jadi organ tertentu, diet untuk organ tertentu yang mengalami permasalahan, contohnya diet hati. Nah, yang perlu ada diperhatikan adalah ketika membuat
leaflet, hati-hati ketika memilih, foto atau gambar, itu harus hati-hati ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau, kita perhatikan betul-betul harusnya gambarnya itu tidak mengandung unsur sara, tidak yang tadi ya, secara etis dia juga masih masuk, gitu ya. Jadi harus hati-hati ketika kita memilih gambar, gitu ya. Pun juga sebaliknya kalau misalnya ada yang ngambil gambarnya gambar yang animasi atau kartun misalnya gitu, itu harus relate juga gitu ya, harus di-relate-kan juga gitu. Jangan-jangan ini, malah orang menganggapnya kok kayak, komik misalnya atau kok kayak, bukan leaflet yang secara resmi kayak gitu, itu harus kita pertimbangkan juga ya. Karena kalau di rumah sakit umumnya sih memang, pakai gambarnya gambar real begitu ya, jarang sekali untuk pakai yang animasi-animasi seperti itu karena secara tujuan, eee sudah pasti ke arah sana dan, sasarannya juga sudah jelas begitu ya. Jadi, bukan bukan tidak disarankan, cuman, harus dipertimbangkan ulang kalau misalnya kita mau pakai animasi konteksnya seperti apa gitu ya. Karena kalau animasi kan, tujuannya bukan ke arah secara keilmuan tuh jadi orang tuh menganggapnya kok kayak main-main aja gitu ya kalau pakai animasi, kok kayak gambar-gambar lucu-lucu aja misalnya begitu. Itu harus dipertimbangkan ya. Kemudian ini konten leaflet, kalau tadi judul leafletnya seperti itu contohnya ya, sekarang kita masuk ke konten leaflet. Sebetulnya tidak ada aturan baku terkait konten leaflet itu harus 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 bagaimana sih, harus apa saja isinya itu sebetulnya tidak ada aturan yang baku. Untuk konten yang ada di dalam leaflet itu sebaiknya memang sesuai dengan tujuan dibuatnya leaflet tersebut. Tujuan, leaflet itu mau memberitahukan tentang apa sih gitu ya, materi-materi yang ada di dalamnya itu mau menunjukkan tentang apa sih gitu ya. Kontennya itu pasti mengarah ke sana, ke tujuannya. Nah, biasanya pasti akan diberikan identitas tadi ya, contohnya ya, akan diberi identitas, terutama kalau tadi ya, masuk di rumah sakit atau misalnya puskesmas, karena memang spesifik untuk orang yang datang saat itu dan sifatnya individu by individu, maka, diberi identitas, gitu. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan penyuluhan atau edukasi dengan edukasi massa begitu ya, nah itu biasanya leaflet tidak perlu diberi, apa namanya, identitas juga nggak ada masalah. Jadi konteksnya dan kontennya harus ada diperhatikan, begitu ya. Nah, yang seharusnya ada ini, secara umum ya kalau kaitannya dengan gizi, maka leaflet tersebut kontennya harus berfokus pada informasi-informasi yang berkaitan dengan kompetensi ahli gizi. Ini ya konteksnya seperti ini. Jadi, kompetensi ahli gizi ya terkhusus kalau kaitannya dengan rumah sakit dan kaitannya dengan, pengaturan gizi ya diet gitu ya, pengaturan makan. Nah ini yang perlu ada tersampaikan semua informasi terkait ini di leaflet. Ya, jadi ini, informasi wajibnya tuh terutama ini, gitu. Karena yang banyak terjadi sebelum-sebelumnya kalau, kakak tingkat adik-adik ya, ini saya belum tahu adik-adik sebelumnya sudah pernah bikin leaflet atau belum. Nah, yang banyak terjadi itu bikin leafletnya itu lebih banyak kontennya itu tidak berkaitan dengan gizi secara langsung. Ya ada, tapi hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya itu informasinya malah yang kayak misalnya penyakit penyakit tertentu, penyakit ini adalah penyebabnya apa gitu ya, patofisiologinya seperti apa, tanda dan gejalanya apa, riwayat riwayat apa namanya, riwayat penyakit yang berkaitan dengan ini apa gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau secara realita, secara practically, pasien atau klien kita tuh sudah dapat informasi tentang itu tuh sebelumnya, sebelum ke ahli gizi itu pasti sudah dapat informasi tentang itu. Sehingga, yang harus kita titik beratkan adalah kaitannya dengan kompetensi kita yang harus ada di leaflet itu, plus nanti yang akan kita sampaikan tuh ke arah sana. Apakah kemudian tidak boleh Bu menyampaikan terkait dengan patofisiologinya dan seterusnya? Boleh, tetapi informasinya tidak lebih banyak dibandingkan dengan kompetensi kita, ya. Contohnya misalnya adik-adik mau mengambil, kaitannya dengan bahwa penyakit tersebut itu membutuhkan tinggi energi, tinggi protein. Jadi, patofisiologinya itu sudah langsung merujuk pada dia butuhnya apa sih kalau di bidang gizi, kaitannya sama gizi itu apa sih, gitu. Itu boleh masuk di sana. Contohnya misalnya pasien kanker. Jadi tidak perlu ada yang menyampaikan panjang lebar bahwa penyakit kanker itu berbahaya, penyakit kanker itu penyebabnya begini begini begini, tidak. Tetapi yang bisa adik-adik sampaikan adalah bahwa dengan kondisi kanker itu tubuh membutuhkan energi dan protein misalnya gitu ya, energi dan protein yang lebih tinggi dari yang seharusnya, dari orang yang normal misalnya begitu. Maka itu sudah spesifik langsung ke arah kompetensi gitu ya. Oke, kemudian ini, mmm, berkaitan dengan pengaturan makan, maka sebaiknya ada informasi satu terkait dengan ini, yang paling penting ya, kaitannya dengan penerjemahan kebutuhan berdasarkan perhitungan. Ini yang sudah Bu Alfi bahas juga di asuhan gizi. Jadi,
kalau misalnya kita dari kaitannya dengan kompetensi kita, kita bisa menghitung kebutuhan seseorang itu berapa sih butuhnya setiap harinya, begitu kan ya. 1.500 kilokalori, 1.700 kilokalori misalnya. Proteinnya sekian gram gitu ya. Nah, orang awam tentunya pasti akan mengharapkan kebutuhan tersebut itu diterjemahkan ke dalam, bentuk makanan, ya kan? Jadi kan pasti dia akan kalau misalnya kita hanya memberikan informasi, "Ya, Ibu butuhnya 1.800 kilokalori." Pasti pertanyaan berikutnya, "Yang 1.800 kilokalori itu saya makan apa saja, Mbak? Seberapa banyaknya?" Nah, itu yang harus kita sampaikan, itu yang harus kita terjemahkan, ya. Sehingga yang perlu disampaikan adalah yang perlu ada juga di refleks supaya kita memudahkan kita untuk, melakukan konseling atau edukasi, satu terkait dengan jumlah, ya kan? Jadi seberapa sih banyak yang harus saya makan, porsinya harus seberapa sih dalam satu hari, ya itu harus 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 ada, harus muncul di sana di leaflet sebagai alat bantu kita. Nah, ya, jumlah itu berarti berkaitan dengan porsi, berapa gram, berapa URT-nya misalnya, atau bisa pakai penukar gitu ya. Dan ini bisa kita peroleh kalau misalnya sudah mencantumkan pembagian makan dalam satu hari di leaflet. Ya, makanya ini kemarin adik-adik belajar terkait dengan ini di asuhan gizi itu kaitannya dengan ini juga, kaitannya dengan informasi tersebut sebaiknya memang harus ada di leaflet, ya. Kemudian jenis. Nah, untuk jenis itu yang mencerminkan apa sih yang harus saya makan, kemudian jenis bahan makanan apa sih yang mungkin harus saya hindari gitu ya. Jenis bahan makanan apa sih yang harusnya saya batasi gitu ya. Maka informasi tersebut akan sangat relevan untuk masuk ke leaflet sebagai juga pengingat untuk pasien atau klien kita bahwa oh ini ternyata bahan-bahan makanan yang sebaiknya tidak saya konsumsi. Ini bahan-bahan makanan yang harus lebih banyak direkomendasikan untuk saya gitu ya, itu jenis. Ya, bahan makanan yang dianjurkan dibatasi. Nah, makanya di sini kalau misalnya nanti ada di ke rumah sakit dan seterusnya ketika melakukan, konseling atau misalnya bedside teaching gitu ya, maka yang dibawa itu biasanya 2 leafletnya dari satu leaflet terkait dengan dietnya, mau itu pakai yang tadi, mau prinsip diet atau misalnya diet tertentu, satu lagi harus dibawa adalah leaflet untuk bahan makanan penukar. Nah, leaflet bahan makanan penukar inilah yang akan membantu adik-adik untuk menunjukkan jenis-jenis bahan makanan apa yang kemudian, direkomendasikan. Bisa juga untuk yang harusnya dibatasi, bisa juga untuk adik-adik menjelaskan terkait dengan penukar. Jadi kalau misalnya tidak biasa dengan bahan makanan, tertentu gitu ya, bisa ditukar kok Bu dengan ini, jadi nggak harus selalu ini, misalnya gitu, oke. Yang berikutnya frekuensi. Nah, frekuensi itu pasti berkaitan dengan berapa kali sih harus dikonsumsi dalam satu hari. Nah, taunya dari mana? Ya dari sini, pembagian makan dalam sehari, gitu ya. Sampai sini oke ya? Saya lanjutkan dulu, kalau misalnya ada yang mau bertanya dan seterusnya boleh langsung bertanya ya, nggak ada masalah. Nah, kaitannya dengan edukasi atau konseling gizi seperti apa? Nah, ini yang sudah saya bahas juga di asuhan gizi bahwa pertama kita harus menentukan ini semua dulu, ya kan? Baik itu pasien yang rawat inap ataupun rawat jalan, tidak ada beda, semuanya pasti harus kita tentukan. Kemudian, nah ini kita konversikan ke dalam pembagian makan sehari. Ini Adik sudah pernah nyoba juga ya, sudah kualifikasi penugasan juga di asuhan gizi, saya rasa. Kemudian buat contoh menu dalam sehari. Nah, ini makanya kalau ada di asuhan gizi, di dietetik itu pasti pasti apa namanya, perintahnya adalah membuat contoh menu gitu ya, membuat contoh menu karena memang, mmm, itu menjadi penting Adik-adik harus bisa harus capable untuk itu, harus kompeten terkait dengan itu karena ya nanti itu yang akan Adik-adik sampaikan kepada pasien atau kliennya. Adik-adik harus mengajarkan kepada pasien atau klien, nanti contoh menunya tuh seperti ini, dalam satu hari itu harusnya makannya seperti ini, gitu ya. Makanya adik-adik dilatih begitu ya, untuk bisa punya kompetensi itu. Kemudian informasi ini bisa kemudian dimasukkan ke dalam contoh menu dalam leaflet atau media pendukung, sehingga pasien atau klien itu ingat, "Oh contohnya itu seperti ini," gitu. Contoh bahan makanan, contoh menunya tuh seperti ini yang harus saya makan dalam satu hari, misalnya begitu. Oke? Kemudian sampaikan informasi penting dalam leaflet. Nah, ini ya terutama harus bisa menyampaikan tentang dengan kepatuhan untuk diet ya, melalui pembagian makan sehari dan juga daftar bahan makanan penukar, gitu ya. Ini mungkin kompetensinya bisa ada diperoleh ketika, mata kuliah konseling ya, konseling mungkin semester depan. Nah, masih ingat ya dengan ini ya konversi energi ke porsi, masih ingat nggak, ketika Adik-adik menyusun menu dengan menggunakan shortcut ini, masih ingat nggak? Sudah saya kasih juga ini ya, masih ingat nggak? Nanti kalau suruh nyusun menu masih ingat ya? Oh nggak ada jawaban, masih ingat nggak? Masih, Halo Bu. Adik-adik? Masih ya? Kak Asli Mhm. masih ingat ya? Oke, jadi
nanti adik-adik menggunakan konversi ini supaya lebih cepat gitu ya, menyusun menunya supaya lebih cepat. Nah, ini juga adik-adik pakai kalau misalnya nanti konseling atau bedside teaching gitu ya, kalau misalnya nggak ada persiapan, pasti kan kalau kita ketemu sama pasien, belum tentu kita bisa ngitung lama ya, kasihan pasiennya ya, terutama kalau pasien-pasiennya rawat jalan kan nggak mungkin dia mau nunggu kalian ngitung dulu 5 jam untuk menghitung kan lama ya. Jadi makanya ada, konversi ini untuk membantu sebetulnya. Jadi 1.500 itu, oh berarti 2 kali pendekatannya nasinya misalnya 1.500 3,5 kali. Nah bisa lebih banyak di siangnya misalnya gitu ya. Jadi pembagiannya itu lebih cepat, adik-adik mengisi pembagian makan seharinya itu lebih cepat. Jadi pendekatannya bisa pakai ini. Oke. Kemudian, nah ini ya pembagian makan sehari ya, ini juga adik-adik sudah pelajari, sudah coba mengisi juga ya kemarin ya di asuhan gizi ya. Nah itu nanti akan lebih diperdalam lagi di dietetik, dietetik untuk semester 5, semester 6, plus juga nanti ada ketika PKM, gitu. Kemudian ini contohnya ya, contohnya ini juga yang tertera di leaflet ya. Jadi kalau kemarin konteksnya di asuhan gizi, Bu Alfi menyampaikannya kaitannya dengan materinya, kalau sekarang kaitannya dengan leafletnya ya. Jadi ini dimasukkan ke informasi ini dimasukkan ke dalam leaflet, jadi berapa energinya dan zat gizi makro terutama biasanya ya. Kemudian dari sini diterjemahkan ke pembagian makan sehari. Jadi harusnya sehari saya makannya seperti apa gitu ya, berapa kali harus saya makan, seberapa banyak yang harus saya makan, jenisnya apa gitu ya. Nah, informasi-informasi tersebut harus ada di leaflet. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, yang Mbak Alfi sampaikan kaitannya dengan contoh menu dalam sehari-hari, contohnya seperti ini. Setelah dijelaskan kaitannya seberapa banyak yang dikonsumsi gitu ya, jenisnya apa, nah ini contohnya seperti ini, gitu. Jadi dari sini adik-adik bisa menyampaikan, "Oh dalam satu hari itu, boleh sayurnya dimasak dengan minyak itu hanya 1 kali," misalnya begitu, itu boleh. Ya, jadi dari sini bisa memberikan informasi yang lebih gitu, begitu ya. Kemudian ini adalah contoh untuk leaflet, ini tadi ya untuk makanan buat ibu hamil atau bisa juga adik-adik bikin leafletnya gizi seimbang ibu hamil misalnya itu boleh. Jadi di bagian judul mukanya ini yang ini ya, jadi ada namanya, kemudian informasi terkait dengan kebutuhan zat gizi itu ada, pembagian makan sehari itu juga pasti ada, contoh menunya juga pasti ada. Dan ini yang sebetulnya nggak wajib ada tapi, diperlukan kalau misalnya ada catatan-catatan penting gitu ya dari konselornya, dari yang melakukan konseling atau edukasi gizi, kalau ada informasi-informasi yang perlu dicatat ada bagiannya nih, gitu. Nggak wajib seperti ini, desain setting-nya nggak wajib seperti ini, tapi paling tidak informasi-informasi ini harus tercantum, gitu ya. Kalau yang catatan ini tidak wajib, tidak selalu harus ada, kecuali kondisi-kondisi tertentu memang membutuhkan adanya space untuk mencatat ya, nggak ada masalah, gitu ya. Ini bagian, baliknya gitu ya, bagian balik untuk leafletnya. Nih, jadi yang disampaikan di sini, lihat semua informasi yang ada di sini itu yang berkaitan erat dengan kompetensi kita, ya, berkompetensi kita. Jadi tidak ada yang kemudian kehamilan itu, apa namanya, kaitannya dengan janinnya, kemudian kaitan dengan kesehatan janinnya dan seterusnya, itu nggak ada. Karena kompetensi kita bukan ke arah sana, kompetensi kita ke arah ya bagaimana kita memberikan makanan yang baik untuk, periode kehamilan, ya. Jadi di sini bisa dilihat ada deh tujuan dietnya masuk, prinsipnya harus bagaimana, apa saja yang harus dikonsumsi gitu ya, bahan makanan yang dianjurkan, dihindari, dibatasi, tips-tips yang kalau misalnya, terjadi pada ibu hamil gitu ya, bahan-bahan makanannya gitu ya, sampai isi piringnya juga disampaikan di sini nih. Jadi semua yang ada di sini itu informasi-informasinya berkaitan erat dengan kompetensi kita dan memang yang dibutuhkan oleh sasaran atau klien kita berkaitan dengan gizi, gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh daftar bahan makanan penukar ini dari rumah sakit waktu Bu Alfi praktek ya di Malang ini ya. Jadi, pasti akan kita tadi ya Bu Alfi sampaikan ya, dengan dietnya diet tertentu atau misalnya pakai prinsip diet tertentu adalah daftar bahan makanan penukar. Jadi fungsinya daftar bahan makanan penukar itu kita sampaikan juga ke klien pasien atau keluarganya adalah tadi untuk mencari bahan-bahan makanan yang memang, kita highlights gitu ya. Misalnya ada beberapa bahan-bahan makanannya yang dia tinggi kolesterol, wah yang tinggi kolesterol itu sudah tidak boleh lagi dikonsumsi ya Pak, Bu, misalnya dia kondisinya stroke dan seterusnya. Maka ada dia bisa tandai di sini kalau KO nih ya, KO nih tinggi kolesterol. Nah yang ada label KO-nya ini yang harus dihindari, sudah tidak boleh terlalu banyak, misalnya 1 minggu cukup 1 kali, misalnya begitu ya. Atau kaitannya sama minyak kelapa ya nanti yang digoreng-goreng harus dikurangi, harus dihindari, misalnya begitu.
Atau juga bisa juga caranya kalau ahli gizi itu bisa juga dicoret Adik. Jadi minyak kelapa dicoret, lemak sapi dicoret. Jadi yang memang sudah harus dibatasi itu dicoret-coret gitu biasanya. Nah, semakin banyak kondisi medis yang memang menunjukkan, adanya harus pengaturan bahan makanan tertentu, ya coretannya akan semakin banyak, gitu. Jadi misalnya kolesterolnya dicoret, kemudian natriumnya dicoret gitu ya. Jadi itu yang benar-benar nggak boleh, sudah banyak banget. Terus plus dia mungkin, apa namanya, kaitannya dengan, purinnya harus dibatasi misalnya gitu ya, purinnya juga harus dicoret gitu. Jadi semakin parah kondisi penyakit pasien tertentu itu juga akan semakin banyak tuh coretannya, ya, coret-coretan bahan makanannya. Jadi untuk meng-highlight bahwasanya bahan-bahan makanan ini tuh harus dikurangi, harus dihindari gitu, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke materinya Mbak Mila? Semoga apa yang Bu Alfi sampaikan jelas ya kaitannya dengan leaflet ya, media leaflet ya terutama ya. Ini saya stop share dulu. Ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan materi dari Mbak Mila ya. Silakan Mbak Mila. Mbak Mila mana tadi? Bisa bergabung? Nah, oke. Nah, ini Mbak Mila. Silakan disampaikan Mbak Mila. Jadi Mbak Mila ini nanti akan menyampaikan sharing juga ya, kaitannya dengan standar-standar yang ada di rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Banyumas. Jadi kebetulan Mbak Mila ini kemarin PKL-nya Rumah Sakit Banyumas. Jadi Mbak Mila akan menyampaikan gambaran, paling tidak adik-adik dapat gambaran kalau di rumah sakit itu setelah kita menghitung kebutuhan untuk orang dengan sakit tertentu gitu ya, maka kita juga harus melirik ke arah standar gitu ya, standarnya yang diberikan itu di sana tuh yang ada apa gitu ya. Jadi kita bisa me-match-kan gitu ya, me-match-kan apa yang sudah kita hitung, apa yang sudah kita, eee, tentukan untuk pasien itu dengan yang tersedia di rumah sakit, gitu ya. Silakan Mbak Mila bisa disampaikan untuk materinya, kita dengarkan bersama ya adik-adik ya. Baik, terima kasih Bu Alfi untuk kesempatannya. Ya, selamat pagi Bu Alfi dan teman-teman semua. Senang ya rasanya aku bisa dikasih kesempatan buat sharing ke teman-teman. Nah, hari ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Alfi, aku izin sharing sedikit nih tentang pengalaman aku PKL di rumah sakit ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sih untuk teman-teman nanti mengerjakan kasus-kasus dietetik sama nanti buat PKL juga ya. Setidaknya ada gambaran gitu. Aku izin share screen dulu. Ya, oke. Okay. Ya, oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi yang mau aku sampaikan ini terkait standar makanan yang ada di RS Banyumas seperti itu. Tapi sebelum ke situ, aku mau ulas sedikit ya terkait leaflet di rumah sakit. Jadi ini ada contoh realnya gitu ya. Leaflet di rumah sakit ini seperti ini ya teman-teman, kurang lebih sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Alfi gitu ya. Jadi yang pertama ini komponen yang paling penting tentunya ada judul leaflet ya teman-teman. Di sini contohnya ada leaflet diet das gitu ya. Jadi untuk nama leafletnya atau judul leafletnya ini pakai prinsip dietnya gitu ya, diet das. Terus ada keterangannya juga bahwa di sini leafletnya adalah untuk penderita hipertensi. Lalu di bawahnya ada identitas pasiennya karena memang di rumah sakit itu kita memberikan leafletnya memang secara personal gitu ya dan untuk edukasi secara personal juga gitu. Terus yang selanjutnya kita kasih dulu nih sedikit penjelasan terkait dietnya apa gitu ya. Misalnya di sini kita sedikit kasih penjelasan terkait diet das itu apa dan tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya oleh pasien dan keluarganya. Terus selanjutnya ada tujuan dietnya, terus syarat dan prinsip dietnya, dan selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan dan yang dibatasi. Jadi ini kan lebih nyata lagi gitu ya, lebih aplikatif gitu kalau misalnya nanti pasien dan keluarganya mau menerapkan diet ini di rumah supaya tidak bingung juga apa sih yang memang sebaiknya dimakan, apa yang memang harus dibatasi. Lalu balik lagi ke sini selanjutnya di sini nanti bisa dituliskan gitu ya kebutuhan pasien sehari itu berapa, nanti energinya berapa, proteinnya berapa, lemak, karbohidratnya berapa. Nah, nanti dari kebutuhan itu nanti diterjemahkan di pembagian makan sehari seperti itu. Nanti tinggal ditulis URT-nya berapa. Misal untuk makanan pokok butuhnya berapa centong gitu ya, lauk
hewaninya, misalnya ayam berapa potong kayak gitu. Terus di sini selanjutnya ada contoh menu seharinya gitu ya. Jadi mulai makan pagi, snack, makan siang, snack, makan malam, sama snack malam ini opsional. Gitu ya. Nanti dikasih contoh menu seharinya apa aja. Misal di sini makan pagi, contoh menu sehari untuk diet itu ada nasi, telur ceplok, tumis rebus siam, buah pisang, sama susu rendah lemak. Gitu. Oke, kita langsung ini ada berbagai standar gitu ya yang ada di rumah sakit ini, nanti banyak banget yang akan aku jelaskan gitu ya. Yang pertama ini ada standar porsi. Nah ini teman-teman, standar porsi ini seperti yang teman-teman udah belajar mungkin ya di mata kuliah MSPM atau baru dapat gitu ya. Nanti teman-teman juga akan dapat ini standar porsi. Jadi bentukannya seperti ini teman-teman. Ini untuk memudahkan dan menyeragamkan gitu ya besar atau jumlah setiap porsi makanan gitu ya, setiap porsi hidangan. Misal untuk nasi pasien, ini berasnya kita satu porsinya adalah 75 gram. Lalu untuk misal kita pakai tahu gitu ya, tapi di sini ada dua jenis tahu, ada tahu kecil, ada tahu besar. Misal kita menggunakan yang tahu kecil, untuk satu porsinya itu 50 gram atau satu potong sedang. Sedangkan untuk tahu besar itu setengah potong sedang atau sama juga 50 gram. Terus misal contoh lain untuk buah, di sini satu porsi melon itu adalah 90 gram atau sekitar satu potong sedang gitu ya, yang tanpa kulit seperti itu. Nah, standar porsi ini sangat membantu gitu ya agar kita lebih mudah untuk menghitung kebutuhan makanan dari pasien seperti itu, dan nanti untuk saat pemorsiannya juga gitu. Terus ini untuk standar porsi jus buah. Jadi teman-teman, jadi untuk di rumah sakit itu buah-buahan yang diberikan kepada pasien itu tidak semuanya diberikan dalam bentuk utuh gitu ya. Terutama untuk pasien VIP biasanya ada yang bentuknya jus seperti itu ya teman-teman. Di sini contohnya ada standar porsi untuk jus mangga. Di sini untuk satu porsinya mangganya 60 gram, gula pasirnya 10 gram, dan airnya 140 cc. Jadi ada standar porsi jus buah juga. Terus selanjutnya ada standar isi sayur. Nah ini aku kasih sedikit contoh ya. Di sini contohnya ada bening bayam jagung manis sama bening bayam wortel. Soalnya untuk setiap jenis sayuran biasanya agar lebih nggak cuma dari satu jenis sayuran ya teman-teman. Menu sayur itu nggak cuma dari jenis satu sayuran. Misal kita nggak cuma bikin bening bayam aja gitu. Biasanya ada tambahan wortelnya juga. Nah itu makanya diperlukan adanya standar isi sayur gitu ya, supaya kita bisa menghitung kebutuhan untuk kalau misalnya kita mau bikin bening bayam wortel sebesar 50 porsi, kita butuhnya berapa sih gitu. Nah contohnya ini kita mau bikin bening bayam wortel misal 50 porsi. Nah berarti kita butuh bayamnya 20 ikat sama wortelnya 2 kilo kayak gitu. Jadi standar isi sayur ini juga memudahkan ketika nanti mau menghitung kebutuhan bahan makanan. Lalu selanjutnya ada standar potong bahan makanan nih teman-teman. Jadi di rumah sakit itu potongan bahan makanannya udah seragam ya teman-teman. Dan ini udah ada standarnya juga. Misalnya untuk ayam ungkep ini kita pakai yang ukuran besar atau 100 gram, potongannya kayak gini. Terus untuk yang daging biasanya ukuran sedang atau sekitar 45 gram, potongannya seperti ini. Dan contoh lainnya misalnya sosis ya. Sosis itu biasanya selain dia jadi lauk, biasanya juga di rumah sakit Banyumas bisa dimasukkan juga sebagai bahan tambahan di sop kayak gitu. Nah untuk potongannya juga berbeda nih, untuk yang lauk bentuknya pipa kayak gini aja, sedangkan untuk yang di sop biasanya dibentuk dibelah selain di kita potong dulu kayak pipa gitu terus dibagi 4 lagi gitu. Jadi kayak bunga gitu. Terus untuk yang wortel juga ini beda-beda untuk setiap jenis masakan nih teman-teman. Misal untuk sop bentuknya ini kayak gini, dadu. Terus kalau yang untuk kimlo, soto atau sayur asem biasanya bentuknya yang kayak gini. Terus untuk buah juga potongannya berbeda nih teman-teman, terutama untuk kelas VIP dan non VIP gitu ya. Kalau yang VIP ini biasanya buahnya ini udah dipotong lebih kecil lagi gitu ya, dan sangat siap untuk dimakan gitu ya. Jadi dipotong kecil-kecil lagi kayak gini. Sedangkan untuk yang non VIP biasanya cuma potongan agak besar kayak gini, bentuk segitiga yang tanpa kulit. Terus selanjutnya di rumah sakit juga ada standar bumbu ya teman-teman. Ini memudahkan kalau misal kita mau bikin makanan dalam porsi yang banyak gitu ya, kita harus perlu punya standar bumbu ini supaya rasanya tuh tetap sama gitu ya di setiap kali kita masak gitu ya. Ini contohnya ada bumbu standar bumbu bacem. Nah yang atas ini bumbu bacem biasa teman-teman, sedangkan yang bawah ini bumbu bacem khusus yang
diet RG gitu ya, atau rendah garam. Nah, contohnya untuk yang bumbu bacem, misal kita mau bikin hidangan tahu bacem gitu ya, 50 porsi gitu ya. Ini berarti nanti kita bisa pakai bawang putih 80 gram, ketumbarnya 25 gram, jahenya 20 gram, asamnya 12,5 gram, dan seterusnya. Nah, untuk bumbu bacem yang RG ini dibedakan karena di sini di bumbu bacem RG ini tidak ada garamnya seperti itu ya teman-teman. Karena kan tadi prinsipnya juga rendah garam. Seperti itu. Jadi dibedakan juga nih dari mulai bumbunya gitu ya. Terus selanjutnya ada standar bahan snack. Nah, di rumah sakit juga kan kita perlu ngasih snack ya teman-teman ke pasien, dan ini juga snack itu kan kompleks juga ya. Jadi harus ada standar bahannya. Misal kita mau bikin bolu kukus, ini nih yang nantinya hasil akhirnya 70 porsi, ini bahan-bahannya seperti ini gitu ya. Kita butuh terigu 1 kilo, telur ayam 10 butir, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada juga nih contoh lainnya adalah puding pelangi, tapi khusus untuk diet DM. Jadi untuk snack juga teman-teman, snack itu dia dibedakan setiap jenis dietnya itu nanti dia punya siklus snacknya masing-masing. Nah, untuk snack DM atau snack diet-diet tertentu juga itu berbeda juga kan. Nah, contohnya di sini aku kasih contoh yang puding pelangi yang DM gitu. Biasanya itu yang antara yang diet DM sama yang diet non DM itu mungkin ada perbedaan di jumlah tepungnya gitu ya, atau jumlah gulanya itu biasanya dibedakan seperti itu. Ini juga sebetulnya yang puding pelangi ini dia ada yang puding pelangi non DM juga. Nah, ini yang aku screenshot ini yang puding pelangi DM. Jadi biar teman-teman tahu kalau di rumah sakit itu snack itu nggak cuma kita bikin misal satu puding pelangi gitu ya, puding pelangi tok enggak gitu, tapi kita bedakan juga untuk puding pelangi untuk diet yang lain juga gitu ya, misal puding pelangi untuk diet DM gitu. Jadi setiap jenis diet tuh snacknya juga berbeda. Nanti aku tunjukkan ya, siklus snacknya. Terus selanjutnya ini ada contoh standar resep nih teman-teman. Nanti juga teman-teman akan membuat ini gitu ya, mungkin di MSPM atau MJP. Nah, ini contoh bentukan standar resep itu seperti ini. Jadi nanti ada bahan makanannya apa. Misal di sini mau bikin telur bumbu balado 25 porsi ya. Teman-teman, ini bahan makanannya ada apa aja, jumlahnya apa aja, sama proses pembuatannya apa. Nah, ini untuk komponen-komponen yang ada di standar resep. Terus ini ada jenis-jenis diet yang ada di Rumah Sakit Banyumas ya teman-teman. Di antaranya ini ada diet seimbang, ada diet TRTP, terus ada diet rendah karbohidrat biasanya untuk pasien DM, dan ini dibedakan ya untuk setiap kebutuhan pasiennya. Misal ada yang kebutuhannya itu 1100 kilokalori, 1300, 1500, 1700, 1900, dan 2100. Nah, selanjutnya ada diet DAS. Ini ada diet DAS 2 dan ada diet DAS 3. Terus ada juga diet rendah protein, ini dibedakan berdasarkan kebutuhan proteinnya gitu ya. Ada yang 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Terus ada juga diet rendah lemak, rendah purin, tinggi protein, rendah garam, rendah kalium, sama diet seimbang anak. Ini juga diet yang seimbang anak, itu dibedakan lagi nih berdasarkan usianya, ada usia 2 sampai 12 tahun, 12 sampai 23 bulan, dan 6 sampai 11 bulan. Biasanya dibedakan dari teksturnya dan juga dari besar porsinya. Gitu. Ini contoh untuk standar operasional dietnya ya teman-teman. Di sini aku cuma kasih 2, tapi sebetulnya setiap jenis diet ini dia punya standar operasional dietnya masing-masing gitu ya. Dan ini biasanya standar operasional ini akan sangat membantu petugas permusaji ketika memosisikan makanan. Seperti itu. Misal ini aku kasih contoh adalah diet seimbang ya, kelas non VIP. Ini di pagi hari, untuk makan pagi biasanya kalau misalnya dia permintaannya nasi, kita kasihnya makanan pokoknya 150 gram, lauk hewaninya 1 porsi, dan sayurnya 1 porsi. Jadi tidak dikasih lauk nabati dan juga buah seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya makan siang, ini nanti dapatnya lengkap gitu ya. Makan pokok ini 150 gram, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, ini masing-masing 1 porsi. Begitupun kalau misalnya nanti permintaannya nasi tim, ini bisa disesuaikan gitu ya. Ada bubur dan juga ada bubur saring gitu ya. Terus yang sebelah kanan ini contoh standar operasional diet yang RKH gitu ya. Ini tadi yang sudah aku sebutkan dibedakan berdasarkan jumlah energinya gitu ya. Ada yang 1100, 1300 sampai yang 2100. Ini biasanya bedanya di
makanan pokoknya nih teman-teman berbeda ya besarannya. Misal untuk yang 1100 ini makanan pokoknya di pagi hari diberikan 75 gram, 1300 juga sama 75, tapi yang 1500 ini dikasih 100 gram gitu ya. Kalau misalnya dia kebutuhannya 1900, dia diberikan 150 gram gitu ya. Jadi cara bacanya gitu teman-teman. Nanti biasanya teman-teman kalau mau PKL pasti dikasih semuanya terkait standar makanan di rumah sakit ini sih. Jadi intinya adalah standar operasional diet masing-masing jenis diet itu berbeda ya teman-teman. Ini yang aku kasih contoh hanya dua. Terus selanjutnya ini ada contoh siklus menunya nih teman-teman. Salah satu contoh hari gitu ya. Hari keempat kalau nggak salah ini aku screenshot. Jadi siklus menu yang biasa digunakan di rumah sakit itu biasanya siklus menunya yang 10+1 ya teman-teman. Jadi misal tanggal 1 itu kita pakai siklus yang hari pertama, terus begitu berulang sampai tanggal ke-10. Terus yang tanggal 11 kita pakai siklus satu lagi sampai begitu terus sampai tanggal 20 gitu ya. Terus nanti yang berbeda yang plus satunya ini siklus plus 1 itu atau namanya siklus 31 ya, itu kita pakai khusus untuk tanggal 31 gitu. Nah, ini contoh siklus menunya ya teman-teman. Misal di pagi hari, oh ini udah dibedakan ya teman-teman, ada yang makanan biasa bentuknya atau ada yang makanan lunak, terus ada yang makanan diet, terus ada yang bubur, sama ada yang makanan sari gitu ya. Biasanya untuk yang bubur A sama bubur B ini biasanya untuk pasien anak ya teman-teman. Gitu. Misal kita baca dari makanan biasa dulu ya teman-teman. Ini yang diet seimbang atau non diet. Nah di pagi hari kita berikan nasi, nugget goreng sama cah jagung toksei sosis. Tapi misal untuk makanan dietnya, misal makanan diet RD gitu ya, diet DAS 2 gitu. Nah diet DAS 2 perbedaannya sama diet DAS 3 itu biasanya ini di lauk hewani sama lauk nabatinya. Kalau misalnya dia diet DAS 2, dia kan pembatasan garamnya lebih tinggi ya daripada diet DAS 3. Jadi dua-duanya untuk lauk nabati dan lauk hewaninya sama-sama menggunakan yang tadi bumbunya yang RD gitu ya. Tapi kalau misalnya yang diet DAS 3 itu hanya lauk nabatinya saja yang RD gitu. Begitupun kalau misalnya kita mau kasih contoh nih pasiennya diet jantung gitu ya atau DJ atau rendah protein ini biasanya diberikan sop makaroninya ini kuahnya sedikit, sedangkan untuk yang diet lainnya sop makaroni yang kuahnya normal kayak gitu. Terus misalnya untuk diet yang RK atau rendah kalium ini dimakan siang biasanya buah semangkanya kita nggak kasih satu porsi tapi kita kasihnya setengah porsi kayak gitu. Jadi ini sudah ada keterangan-keterangannya teman-teman. Begitupun ada di sini contohnya yang keterangan untuk buah VIP ya. Biasanya agak berbeda, tapi di contoh yang ini kebetulan sama, tapi biasanya ada yang berbeda gitu ya. Contohnya misal di sini siangnya yang pasien kelas non VIP biasanya dikasih semangka, yang VIP biasanya bukan biasanya sih. Contohnya gitu ya. Contohnya jus mangga kayak gitu, tapi ini kebetulan lagi sama aja gitu. Tapi biasanya untuk yang berbeda-berbeda gitu ada catatan-catatannya ya dikasih di huruf tebal gitu ya. Terus tadi siklus menu ya. Ini terus selanjutnya ada siklus snack. Di sini tadi seperti yang aku bilang untuk setiap jenis diet itu ada siklus snacknya masing-masing teman-teman. Misal untuk diet seimbang ini siklus snacknya berbeda dengan diet yang DAS ya. Ini berbeda gitu ya. Begitupun untuk yang anak juga ini dibedakan antara yang kurang dari 1 tahun sama yang lebih dari 1 tahun gitu. Contohnya kita mau baca nih, coba snack apa sih yang harus diberikan kepada pasien diet seimbang hari kelima. Nah ini berarti nanti diberikan bolu pandan untuk pagi hari dan diberikan lapis untuk sore hari. Sedangkan untuk diet DAS pada hari kelima itu di pagi hari diberikan susu skim setengah porsi dan juga sorenya dikasih jus tomat gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya oke, ini untuk standar formula sonde dan cair ya. Tadi kan kita udah bahas ada makanan biasa, lunak, saring gitu ya. Yang belum adalah makanan cair. Nah, makanan cair itu teman-teman ada dua. Yang pertama ada yang dibikin sendiri oleh pihak rumah sakit dan yang kedua ada yang pabrikan atau yang komersil gitu ya. Mungkin yang teman-teman waktu itu pernah praktek ada yang pakai diabetasol, ada yang pakai netrisol, hepatosol, itu namanya formula yang udah pabrikan gitu ya, dari pabrikan dan itu komersil gitu. Sedangkan untuk yang dari rumah sakit itu juga biasanya
ada juga yang dibikin sendiri. Misal ini contohnya untuk sonde lengkap biasanya untuk diet PPP ataupun diet biasa. Ini contohnya komposisinya ada kacang hijau, wortel, tepung beras, jeruk manis, ikan segar, dan lain sebagainya. Ini ada beratnya juga dan ada cara pembuatannya juga ya. Ini untuk hasil akhirnya jadinya adalah per 250 ml. Sedangkan untuk yang tadi, untuk yang pabrikan misalnya ada diabetasol, nefrisol, hepatosol, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh pemberiannya, realnya, biasanya untuk yang sonde dan cair itu diberikan 6 kali sehari ya teman-teman. Yaitu dimulai dari jam 6, terus apa ya, batas waktunya 3 jam sekali gitu. Jadi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, sama yang terakhir jam 9 malam. Contohnya ini kita mau kasih diet DM ya, untuk pasien DM, tapi yang misalnya makanannya yang cair gitu ya. Nanti kita kasihkan formula cairnya DM-nya 4 kali sama diabetosolnya 2 kali. Tapi khusus yang diabetosol ini diberikan pukul 6 sama pukul 9. Kayak gitu. Terus ini yang terakhir ada standar makanan cair anak ya teman-teman. Ini contohnya misal untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan nih yang mengalami diare atau intoleran laktosa, ini bisa diberikan SPM LLM atau lactogen LLR. Lalu untuk yang prematur atau BBLR, ini bisa diberikan yang SPM BBLR atau lactogen prematur gitu ya. Terus ada juga untuk indikasi pemberiannya itu untuk yang manajemen gizi buruk ya. Misal untuk yang fase stabilisasi kita bisa berikan yang formula 75 atau F75, dan untuk yang fase transisi dan rehabilitasi kita bisa berikan yang formula 100. Oke, ini contoh penyajian makanannya nih teman-teman. Jadi berbeda ya setiap kelas. Misal ada kelas VIP nih, contoh penyajiannya seperti ini. Jadi setiap hidangannya diberi piring ya satu-satu gitu ya. Jadi bukan pakai pelato. Nasinya dipiringin satu, tempenya dipiringin satu, terus buahnya juga ya. Begitupun sayur dan juga lauk nabatinya. Sedangkan untuk yang kelas 1, 2, 3 biasanya disajikan di plato gitu ya. Mungkin yang teman-teman juga pernah pakai waktu praktikum. Seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya contoh penyajian makanan anak nih, seperti ini nih contohnya teman-teman. Jadi biasanya untuk yang anak ini lebih banyak dihias ya dan diberikan garnish supaya lebih menarik perhatian anak untuk makan. Contohnya seperti ini. Untuk yang nasinya nih kita bisa bikin bentuknya lucu gitu ya, dibikin bentuk boneka, buahnya dibikin bentuk bunga-bunga gitu ya. Terus ini tahunya juga dibikin lucu gitu ya. Dan ini juga untuk lauk hewannya juga dikasih garnish, wortelnya bentuk bunga gitu ya, dan juga ada sliding kayak gitu. Oke, oh ya, yang terakhir belum. Ini untuk yang cair atau sonde biasanya penyajiannya hanya seperti ini ya teman-teman, disajikan di dalam gelas terus ditutup pakai plastik wrap itu biasanya. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi ke Bu Alfi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mila atas penyajiannya ya. Tadi presentasinya luar biasa sekali. Saya rasa semoga itu bisa menjadi ini ya. Bentar ya, ini semoga bisa menjadi penyemangat ya, motivasi untuk adik-adik bahwa yang tadi disampaikan sama Mbak Mila itu, kalau misalnya adik-adik nanti bertugas menjadi ahli gizi di rumah sakit itu perlu dipikirkan sampai sedetil itu ya, adik-adik ya, perlu dipikirkan sampai sedetil itu. Jadi kompetensinya itu harapannya sampai ke sana. Jadi kalau sekarang adik-adik masih belajar kulitnya gitu ya, maka nanti pada saat adik-adik PKL dan juga pada saat menjadi ahli gizi, maka adik-adik bisa belajar sampai ke dalam-dalamnya. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini kepada Mbak Mila atau kepada Mbak Alfi juga boleh terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Sebetulnya ini nyambung juga dengan mata kuliah MSPM ya, Adik ya, mata kuliah manajemen sistem penyelenggaraan makanan ya. Jadi gizi klinik dengan manajemen penyelenggaraan makanan itu sangat sangat dekat ya kaitannya ya, kalau kalau kita bicaranya konteksnya rumah sakit, karena yang dari gizi klinik kita yang merencanakan mau diberi apa sih pasien ini gitu ya. Nanti kaitannya dengan yang menyediakan untuk apa yang mau kita berikan kepada pasien. Nah, itu dari manajemen penyelenggaraan makanan. Jadi sangat dekat sekali. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu dari kelas B? Yuk, mumpung ada Mbak Mila nih yang sudah punya pengalaman terlebih dahulu PKL di Banyumas. Ada yang mau tanya? Oh, Fami. Silakan, Fami. Apa?
Gimana Fahmi? Putus-putus suaranya. Maaf, ini sinyalnya agak jelek, Ibu. Oke, oke, tapi masih kedengeran, kedengeran kok Fahmi. Gimana? Yang ingin saya tanyakan itu apakah di RSUD Banyumas itu mempunyai standar untuk internal mungkin seperti blender rice gitu. Oke, terkait terkait blenderize Mbak Mila, terkait enteral yang blenderize di Rumah Sakit Banyumas seperti apa Mbak Mila? Ada nggak Mbak Mila? Dan contohnya seperti apa gitu? Oke, sebentar ya, aku buka lagi coba. Gimana Mbak Mila? Oke, Ada? izin ini dulu ya, konfirmasi dulu. Tapi kan formula blenderize itu biasanya untuk yang diberikan NG itu bukan ibu, untuk yang sonde. Tapi biasanya tuh yang sonde itu di Rumah Sakit Banyumas itu bentukannya sudah ini apa? Yang komersil. Jadi waktu itu juga pernah, kebetulan aku pernah menangani pasien yang pasien stroke gitu ya, untuk kasus mendalam, dan itu tipe makanannya adalah enteral, jadi lewat MGT, dan itu diberikannya berupa formula komersil gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu diberikan Pepsi brand, dan juga diberikan apa ya, satu lagi ya. Tapi pokoknya bentuknya apa, kemasan gitu ya teman-teman, sama Protein Gold kalau nggak salah. Komersial ya Jadi Mbak Mila ya. Tapi yang enteral blenderize-nya Mbak Mila dapat nggak informasi tentang itu? Kalau kalau setahu aku ya yang teman-teman yang angkatan 21 tuh ada yang penelitian ya adik-adik ya memodifikasi formula enteral blenderize punya Banyumas. Itu ada. Jadi ada sebentar, maaf ini. Jadi ada yang dimodifikasi itu ada eh, formula untuk DM sama satu lagi itu formula TKTP. Jadi ada memang kalau yang oh iya, dari dari informasi terkait itu ada ya di Banyumas. Tapi mungkin begini ada deh. Jadi kalau antara formula blenderize dengan yang komersial em, kaitannya dengan pasien itu akan tertentu gitu ya yang bisa dapat blenderize dengan yang komersial karena umumnya di rumah sakit itu kalau misalnya kaitannya pasiennya itu mampu dalam tanda kutip mampu untuk diklaim pembayarannya lebih maka bisa jadi akan diarahkan ke formula enteral yang komersial gitu. Tapi kalau misalnya memang kaitannya ke arah itu sulit dan mungkin ada beberapa formula enteral komersialnya itu tidak tersedia khusus spesifik untuk pasien gitu ya, maka akan dikeluarkan untuk formula yang blenderize. Seperti itu. Kalau yang saya tahu ada formula blenderize yang di ya betul Bu. Banyumas. Mohon maaf. Nggak Ya apa-apa. betul ada. Yang saya tahu tuh
Karena penelitiannya kakak tingkat ya, TKTP sama DM. Kalau DM-nya itu kalau nggak salah pakai apa ya? Ada buahnya juga gitu loh. Ada buahnya juga. Em, ada tempenya, tempe atau kedelai ya. Saya agak lupa gitu ada. Kemudian dimodifikasi oleh kata Dede itu menggunakan buahnya ganti jadi buah naga gitu ya. Buah naga sama em, kacang hijau kalau nggak salah. yang TKTP ya. Nah, ini nih. Silakan Mbak Mila bisa disampaikan Mbak Ya Mila. betul. Sempat lupa ya. Jadi untuk yang sonde juga kan formula cair rumah sakit itu kan ada yang bentuknya sonde, ada yang bentuknya cair gitu ya. Untuk sonde ini bisa dimasukkan ke dalam NGT. Contohnya ini seperti ini teman-teman. Misal ada sonde non susu nih. Ini biasanya unit RL, RG, DJ, DH, dan DL gitu ya. Ini komposisinya misal ada yang kacang hijau, wortel, tepung beras, ikan segar, jeruk manis, gula pasir, sama minyak kelapa sawit gitu ya. Nanti ini semua bahan-bahannya direbus, terus nanti habis itu di blender seperti itu ya teman-teman. Lalu nanti dimasukkan sari jeruk, diaduk lagi di atas panci gitu ya, sambil habis itu diangkat dan disaring. Seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf ya tadi sebetulnya juga ternyata ada nih sonde yang dari bentukan formula rumah sakit. Jadi waktu itu memang untuk kasus yang real yang pernah aku laksanakan waktu itu kebetulan memang menggunakan yang komersial gitu ya. Selama 6 kali pemberian sehari itu semuanya menggunakan formula komersial. Begitu Bapak. Oke, begitu dari atas jawaban untuk pertanyaan kami ya. Jadi ada ya terkait dengan formula yang blenderized enteral itu ada ya. Memang ada beberapa, tapi ada juga beberapa rumah sakit itu yang em, membatasi untuk blenderize home base blenderize ya. Itu karena memang kaitannya dengan daya simpannya ya. Daya simpannya itu cuma sebentar. Jadi kalau nggak segera dikonsumsi itu malah malah rusak gitu ya, malah rusak karena dia punya daya simpan yang relatif lebih singkat gitu ya. Ada yang Bu Alfi pernah praktek untuk profesi itu malah dia membuat formula rumah sakit sendiri, tapi itu tidak blenderize, tidak home base blenderize begitu. Jadi membuat formulanya itu memang semuanya dibuat dari bubuk. Jadi bikin bikin formula sendiri, bikin formula enteral sendiri, tapi tidak blenderize, tidak dari bahan makanan utuh, tidak dari whole grain. Jadi dia sudah semuanya tuh ditepungkan, gitu ya, ditepungkan. Jadi pakai tepung kedelai, pakai maltodextrin juga, gitu. Jadi memang juga efisiensi. Jadi rumah sakit tersebut itu dia tidak punya yang tadi blenderize yang dari bahan makanan utuh whole itu tidak punya dia. Dia langsung ke arah yang bubuk, semuanya tuh dibentukkan bubuk gitu supaya lebih mudah untuk diseduh dan seterusnya. Begitu ya. Jadi memang itu semuanya tergantung kebijakan rumah sakit sebetulnya. Tapi kalau rumah sakit yang rumah sakit yang tipenya sudah tinggi gitu ya, tipe A dan seterusnya, dia pasti akan banyak berinovasi terkait dengan formula enteral rumah sakitnya gitu ya, yang blenderized. Begitu Mas Fahmi jawabannya, semoga bisa diterima. Baik, terakhir ada lagi nggak yang mau bertanya atau berkomentar juga boleh, mengomentari apa yang sudah disampaikan Mbak Mila, atau mau mengomentari yang tadi Bu Alfi sampaikan juga nggak apa-apa. Ada nggak? Semoga bisa menambah informasi ya, jadi ya karena nanti ini yang akan ada dilakukan gitu ya di mata kuliah dietetik dan juga nanti PKL ya. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan atau mau bertanya? Sudah cukup? Bisa kita cukupkan? Bisa nggak? Nanti insya Allah untuk CBL kasus apa namanya LKM CBL-nya akan Bu Alfi sampaikan di Eldiru nanti siang ya, siang atau sore. Mohon ditunggu, sekaligus nanti absennya hari ini bisa dilihat di Eldiru ya. Jadi absensinya nanti sekalian pada saat adik-adik untuk download LKM. Jadi supaya nggak kelewat, sekalian download, sekalian absen. Gitu ya. Sudah tidak ada lagi informasi yang mau ditanyakan kepada Mbak Mila, karena mumpung ketemu nih sama Mbak Mila. Mbak Mila sudah lulus ya, jadi sudah
kembali ke asal, jadi belum bisa menemani adik-adik lagi nih untuk menjadi asisten nih, sudah kembali nih. Sudah cukup? Bisa kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini? Bisa? Bisa ya. Untuk penugasan berikutnya adalah CBL. Adik-adik silakan mengerjakan tugas CBL sesuai dengan sama ya seperti CBL 1 ya adik-adik ya. Jadi mengerjakan sendiri dulu, baru nanti diskusi secara kelompok, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk penugasan yang leaflet ya adik-adik ya. Adik-adik nanti akan ditugaskan leaflet sesuai dengan kasus yang diberikan. Jadi kasusnya itu leafletnya based on kasus yang adik-adik kerjakan di CBL 2. Oke, jadi dikerjakan dulu CBL-nya, dilaksanakan CBL-nya dulu bersama Bu Iza minggu depan, baru kemudian adik-adik mengerjakan untuk leaflet-nya. Begitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas semangatnya adik-adik kelas B. Saya berterima kasih juga kepada Mbak Mila sudah meluangkan waktu untuk berbagi, Mbak Mila untuk sharing kepada adik tingkatnya ya. Semoga apa yang Mbak Mila sampaikan itu bisa memberikan motivasi yang besar untuk adik-adik belajar lebih dalam lagi gitu ya. Dan nanti ketika adik-adik PKL, kalau misalnya terutama di PKL Banyumas ya, PKL-nya di Banyumas, paling nggak adik-adik dapat gambaran lah, bocoran gitu ya, bocoran sedikit lah kaitannya dengan standar yang ada di sana, gitu ya, standar dietnya, standar menunya, gitu ya. Tadi ada standar bumbu, standar porsi, begitu. Oke, mungkin itu. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Oh, ada chat nih. Cukup Ibu, oke. Mau dibantuin. Oh, ada minta dibantuin Mbak katanya. Oh, gitu. Oke, Pak, terima kasih, bilang. Terima kasih. ini sudah dibantu. Oke, terima kasih sudah dibantu. Saya cukupkan ya dari semuanya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat ya, adik. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.